teman-teman semua, balik lagi sama saya Ganro Ren. Dan akhirnya setelah penantian selama 2 bulan, tepatnya dari bulan April pertengahan sampai awal bulan Juni ini ya teman-teman. Lebih tepatnya sih akhir bulan lalu, bulan Juni, tanggal 28. Akhirnya Digimon Adventure 2020 lanjut lagi teman-teman. Luar biasa. Dan ini tentunya nggak mengecewakan kita teman-teman, karena menurut saya ini episodenya lumayan keren teman-teman. Jadi kita langsung aja mulai buat bahas-bahas episode kali ini. Jadi seperti yang kita tahu, si Taichi dan Agumon bertemu lagi di dunia digital ya. Kali ini si Taichi mendarat di digital world dan nggak sengaja dia ngebawa Sora dari dunia manusia, karena si Sora kebetulan ngikutin dia gitu kan. Nah habis itu si Taichi Digivice-nya nyala dan nunjuk ke sebuah kotak batu gitu kan, papan batu gitu yang isinya kayak tulisan dari sananya, tulisan digicode atau apalah gitu. Nah karena si Taichi punya Digivice-nya, dia bisa baca kalimat itu yang bertuliskan, anak-anak terpilih pergilah ke tempat yang ditunjukkan oleh cahaya. Kemudian si Digivice-nya itu nyala dan mengeluarkan cahaya, memberi mereka petunjuk kalau mereka harus ke gunung yang warna-warni itu. Entah ada apa di baliknya, pokoknya mereka jalan aja dan sambil menikmati keindahan dari hutan di Ancient Dino Region. Pastinya di sana ada banyak Digimon dinosaurus teman-teman, ada Stegomon, Thunderbermon dan lain-lain. Brachiomon juga ada, tapi tak menutup kemungkinan ada Digimon yang lain, seperti Piomon yang tiba-tiba muncul karena sepertinya dia dikejar sesuatu, dan ternyata itu adalah Snaimon teman-teman. Seekor Digimon yang berbentuk seperti balang sembah gitulah, tapi dia punya sayap dan bisa terbang. Dia ngejar-ngejar Piomon karena dikira nyuri makanannya, seperti itu. Dan kemudian akhirnya si Piomon ini lari sama yang lain kan. Sora juga ikutan lari sama Piomon, sementara si Taichi sama Agumon mencoba untuk menahan si Snaimon ini, tapi gagal. Dan walaupun mereka melakukannya dengan berani, mereka cuma bisa memperlambatnya aja. Seperti biasa si Taichi mencoba melawan walaupun pakai tongkat kayu, dan tongkat kayunya patah gara-gara ditebas. Ya udah deh, akhirnya mereka lari dan terjun ke jurang. Di bawahnya ada sungai untungnya, jadi mereka aman. Dan si Snaimon ini kehilangan sasaran. Hilang. Habis itu si Taichi dan yang lain itu akhirnya selamat dan membuat api unggun dulu buat menghangatkan diri karena mereka habis tercebur. Habis itu si Taichi nyeritain semuanya ke Sora, dan juga BTW tadi pas si Piomonnya dipeluk sama Sora, dia jadi keinget suatu, kalau ternyata si Sora itu adalah anak yang dia cari selama ini, yang dia tunggu selama ini, seperti halnya waktu si Agumon ketemu sama Taichi gitu teman-teman, buat yang nggak ngerti ya. Dan juga si Sora ini secara mengejutkan, ternyata dia bawa alat-alat bertahan hidup gitu deh. Pas lagi belanja dia beli barang macem-macem gitu, survival kit segala macem ada, lengkap, parah, keren banget. Ya seperti itulah. Ini unexpected soalnya teman-teman, tiba-tiba aja si Sora bawa belanjaan kayak gitu ke dunia digital, ya kan. Dia ke dunia digital juga unexpected juga sih, orang dia ketarik sama Taichi gitu, ya kan. Nah sekarang mereka punya ide buat gimana caranya supaya mereka bisa ke gunung yang bersinar tadi, adalah dengan cara membuat rakit teman-teman. Nah di sini singkat cerita, mereka selesai membuat rakit dan melewati berbagai rintangan yang ada di sungai. Semuanya udah mereka lewati, tapi tinggal beberapa halangan lagi, yaitu Digimon liar di sana teman-teman. Digimon liarnya itu yang menyerang mereka dari bawah air adalah Quelamon, seekor Digimon ikan purba yang pastinya dia kuat ya teman-teman kalau untuk dilawan Agumon sekarang. Dan levelnya itu ya sama kayak Greymon gitu.
Ya soalnya si apinya Agumon juga nggak mempan. Udah gitu beda elemen juga merepotkan buat si Agumon kan. Tapi pas itu akhirnya si Agumonnya berubah lagi sejak si Taichi mencoba buat deketin Agumon yang lagi diserang sama Koelamon gitu. Nah, ini adegan berubahnya keren banget, sumpah kalian harus nonton episode ini. Adegan berubahnya kayak disinarin di Digivice gitu, terus Agumonnya diliatin dari Botamon, jadi Koromon, terus jadi Agumon, akhirnya baru berubah jadi Greymon. Ini keren banget, parah. Ya walaupun ekspektasinya nggak seindah dulu, tapi ya kita kasih kesempatan lah. Ini kan era baru, tahun Digimon yang baru, jadi kita harus kasih kesempatan lah ya. Nggak usah terlalu ngarep-ngarep ekspektasi yang berlebih ya. Saya paham sama kalian kalau kalian kecewa sama ini, tapi ya kalau kita lihat sekali lagi, not bad tuh, bagus-bagus aja si Agumon berubahnya kayak gitu. Dan alhasil dia berubah jadi Greymon dan berhasil membalik keadaan. Tapi di saat yang sama Snaimon yang tadi ternyata masih ngejar teman-teman, dan dia menghancurkan rakitnya Sora dan rakitnya mereka yang sekarang ini si Sora sama Piyomon lagi berlindung di situ. Jadi akhirnya mereka lompat dan si Sora terjatuh ke sungai sementara si Piyomon ditangkap sama Snaimon. Tapi ternyata nggak gitu teman-teman. Jadi si Sora ini diam-diam dia lompat dan megang kakinya Snaimon buat manjat ke tubuhnya Snaimon supaya dia bisa ngeraih si Piyomon gitu. Supaya dia karena dia udah janji sebelumnya ke Piyomon kalau mereka akan bertarung bersama. Musuh seperti apapun yang akan mereka hadapi juga mereka akan menghadapinya bersama, termasuk si Snaimon ini. Habis itu baru deh si Piyomon mulai tergerak dan dia berhasil melepaskan diri. Kemudian dia menghajar Snaimon di muka meskipun gak begitu mempan dan hanya membuatnya termundur sedikit. Dan akhirnya dia berhasil melepaskan Sora dari jeratan Snaimon dan mereka berusaha untuk bercengkraman. Pada saat itulah si Sora Crash-nya bangkit beserta Digivice-nya muncul di tangannya dan mengubah Piyomon menjadi Birdramon. Ini keren banget sumpah adegannya. Si Birdramonnya tuh bener-bener kayak Phoenix beneran gitu loh. Gila keren banget, parah. Nah, jadi gitu deh teman-teman. Si Sora naik Birdramon dan pegangan yang kuat. Dan seperti biasa, nggak seperti biasa deh. Apa sih? Gue bingung milih kata-kata. Ya, jadi si Birdramon ini kita kembali disuguhkan dengan adegan yang jarang diperlihatkan pada series Digimon sekarang ini. Adegan yang berupa pertarungan udara dari Digimon yang selevel gitu. Keren banget, sumpah. Jadi kan si Snaimon sama Birdramon tuh di udara gini kan adu serangan, tapi si Birdramon ngindar terus tabrakan, itu keren banget. Udah lama nggak lihat yang kayak gini nih, lumayan epic juga karena si Birdramonnya akhirnya membalik keadaan dan seperti biasa Crash-nya Sora itu ngebuff Birdramon supaya dia bisa ngeluarin jurus pamungkasnya dengan lebih kuat lagi. Jurus pamungkasnya itu Meteor Wing, tapi mungkin di sini nggak terlalu kelihatan spesial ya. Nggak ada beda-bedanya sama yang biasa, tapi saya yakin itu dari Crash-nya sendiri yang ada di Digivice-nya itu udah memberi efek tersendiri teman-teman. Cuman kita nggak bisa melihatnya aja. Dan alhasil si Snaimon kalah dong dan dia jatuh ke hutan. Abis itu si Greymon juga mengakhiri Koelamon dengan indah dengan ledakan maksudnya. Seperti biasa kita lihat Greymon serangannya, luar biasa, ledakannya itu sampai berapi-api. Apinya besar sekali sampai si Koelamon kelempar teman-teman. Dan di sini ada fakta menarik lagi di mana si Agumon bisa kembali ke wujud semulanya dengan mudah. Dan dia mention kalau keadaan tenang atau dia dan Taichi dalam keadaan aman, maka si perubahannya itu bakalan balik lagi ke semula. Nah, habis itu si Birdramon ngeliat lagi ke arah gunung yang tadi. Nah, si Sora juga ikutan pakai teropong. Ternyata ada sebuah kuil yang isinya Digimon malaikat gitu deh. Patung-patung Digimon malaikat gitu, dan
si Berdramon ini memutuskan untuk apa sih namanya? Untuk membawa mereka terbang ke sana gitu teman-teman ya. Supaya lebih cepat juga nyampainya dan mereka bisa mengetahui alasan kenapa mereka dibawa ke dunia ini gitu, ke dunia digital, dan juga kenapa bahaya terus mengancam kota Tokyo yang sekarang katanya itu seperti episode sebelumnya, di mana jika dalam 72 jam keadaan listrik di kota Tokyo itu tidak pulih, maka kota itu akan lumpuh total. Dan saya lupa bahas yang penting juga di sini, di mana si Koshiro ternyata mendarat di network, teman-teman. Dan di network ini dia ketemu sama Tentomon, dan dia juga belajar banyak bahwa dunia digital itu ada di ujung network. Nah, seperti ini bahasan yang menarik, teman-teman, karena waktu dari dunia manusia kan digital gate dibuka pakai Digivice, abis itu masuk ke network, ya kan? Nah, abis itu langsung ke ujungnya yaitu digital world gitu. Sementara tapi di network itu masih merupakan pembatas antara kedua dunia ini. Nah, terus saya mau bahas sesuatu lagi tentang ini, tapi nanti aja ya di video berikutnya mungkin, karena buat hemat durasi juga. Dan singkat cerita, sementara si Taichi sama Sora lagi bertualang ya, mereka sempat ngobrol bentar sih, si Taichi sama Koshiro pakai Digivice-nya mereka. Jadi ada hologramnya gitu. Serba praktis sekarang, emang Digimon Adventure 2020 ini serba dipermudah, teman-teman. Ya, singkat cerita, setelah mereka berbincang-bincang, si Taichi sama Sora bertualang dan mengalami pertarungan kayak tadi, sementara si Koshiro sama Tentomon berusaha terbang ke dunia digital. Dan tahu sendirilah, Tentomon terbangnya pelan banget, jadi ya mereka nyampe dunia digital yang ada di ujung network tuh bisa berapa lama coba? Setahun kali ya. Ntar pas 72 jam habis meninggal. Kotanya maksudnya. Ntar kotanya meninggal lagi. Dan ini ada kejadian yang mengejutkan, di mana tiba-tiba si Koshiro sama Tentomon ini dilahap sama Waemon, teman-teman. Digimon ikan paus yang berenang di network. Ya, menurut lore-nya Waemon itu tinggal di net ocean atau lautan internet. Nah, ini ada bahasannya juga, lautan internet itu seperti apa di Fmon, tapi saya bahas di video live yang berikutnya ya. Jadi seperti itu aja buat episode kali ini. Endingnya benar-benar gantung, soalnya cuma gitu doang. Dan ternyata si Taichi sama Sora tuh diawasin sama Ogremon, yang Ogremonnya tuh lagi menunggangi si Cordramon, teman-teman. Entah apa yang bakal dia lakukan, apakah dia bakal mengejar mereka dan nguber-nguber kayak dulu apa gimana, nggak tahu. Dan apakah mereka bakal ketemu anak-anak yang lain apa gimana, apa mesti nunggu episode selanjutnya, ya who knows lah. Yang jelas ini Digimon Adventure 2020 ceritanya benar-benar beda, dan juga anak-anaknya tuh nggak saling kenal, tapi mereka bakal diperkenalkan secara perlahan gitu ya. Dan untuk episode berikutnya kita akan diperlihatkan sebuah rahasia dari Digimon suci yang ada di kuil itu. Tepatnya 7 Digimon malaikat waktu itu, kalau nggak salah ada siluetnya deh di video apa gitu, lupa. Ada Seraphimon, Outpanimon, terus Slash Angemon, terus Cherubimon, Farodurumon, terus 2 lagi apa ya, lupa. Nanti kalian tulis saja di kolom komentar ya kalau kalian ingat. Nanti kalian kasih tahu sama saya, oke? Jadi cukup buat video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Lalu juga komen di bawah pastinya kalau kalian punya masukan atau kalian punya sesuatu yang pengen kalian bahas di sini. Silakan kalian tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you again. Peace out and have a nice day. Adieu.